Rencana penebusan Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa bagian 2. Rencana penebusan Allah melalui anaknya, Yesus Kristus. Rencana penebusan Allah melalui anaknya, Yesus Kristus, adalah tema sentral Alkitab dan fondasi iman Kristen. Ini adalah strategi ilahi untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memulihkan hubungan mereka yang rusak dengan Allah. Semua manusia dilahirkan dengan naluri berdosa dan tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Roma 3 ayat 23. Segera setelah kejatuhan, Allah menjanjikan seorang penebus yang akan menghancurkan kepala ular, setan, dan memulihkan umat manusia. Kejadian 3 ayat 15. Sepanjang perjanjian lama, Allah mengulangi janji ini melalui perjanjian dengan Abraham, Kejadian 12 ayat 1-3, dan Daud, 2 Samuel 7 ayat Desember 16, serta melalui nubuat-nubuat tentang Mesias yang akan datang, Yesaya 7 ayat 14, 9 ayat 6-7, 53 ayat 1-12. Peran Abraham dalam rencana penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Abraham memainkan peran sentral dan fondasional dalam rencana penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Hidup dan imannya sangat penting dalam narasi Alkitab, dan perjanjian Allah dengan Abraham mempersiapkan panggung untuk kedatangan Yesus. Allah memanggil Abraham, awalnya bernama Abram, untuk meninggalkan tanah airnya dan pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkannya. Kejadian 12 ayat 1. Allah membuat perjanjian dengan Abraham untuk memberkatinya, membuatnya menjadi bangsa yang besar, dan memberkati semua keluarga di bumi melalui dia. Kejadian 12 ayat 23. Perjanjian ini mencakup janji tentang tanah, keturunan, dan berkat universal. Kejadian 15, 17. Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan yang tak terhitung, meskipun ia dan istrinya Sarah sudah tua dan tidak memiliki anak. Kejadian 15 ayat 4-6. Janji ini akhirnya digenapi dalam Yesus Kristus, yang adalah keturunan Abraham. Matius 1 ayat 1, Galatia 3 ayat 16. Janji Allah kepada Abraham bahwa, olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Kejadian 12 ayat 3, menunjuk ke depan kepada Yesus Kristus. Yesus, sebagai keturunan terakhir Abraham, membawa keselamatan bagi semua bangsa, menggenapi janji ini. Galatia 3 ayat 8-9, 14. Iman Abraham kepada janji-janji Allah disorot sebagai contoh bagi semua orang percaya. Kejadian 15 ayat 6, Roma 4 ayat 3. Kesediaannya untuk mempercayai Allah, bahkan ketika janji-janji itu tampak mustahil, menunjukkan jenis iman yang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 8-12. Iman ini adalah iman yang sama yang dimiliki oleh orang-orang percaya dalam Yesus. Roma 4 ayat 16-25. Abraham adalah tokoh kunci dalam silsilah Yesus. Yesus digambarkan sebagai anak Abraham, Matius 1 ayat 1, menghubungkannya dengan janji-janji perjanjian. Melalui keturunan Abraham, Allah mempersiapkan jalan bagi Mesias untuk datang ke dunia. Perjanjian dengan Abraham menemukan penggenapan utamanya dalam Yesus Kristus. Yesus adalah keturunan yang dijanjikan, melaluinya semua bangsa diberkati. Melalui Yesus, berkat-berkat perjanjian, pengampunan dosa, rekonsiliasi dengan Allah, dan hidup kekal tersedia bagi semua yang percaya. Galatia 3 ayat 14-29. Perjanjian baru mengajarkan bahwa mereka yang memiliki iman dalam Yesus Kristus dianggap sebagai keturunan rohani Abraham. Roma 4 ayat 16, Galatia 3 ayat 7. Ini berarti bahwa janji-janji yang dibuat kepada Abraham diperluas kepada semua orang percaya, baik Yahudi maupun non-Yahudi, melalui iman dalam Kristus. Galatia 3 ayat 28-29. Kesediaan Abraham untuk mengorbankan putranya Ishak, Kejadian 22, dipandang sebagai cerminan dari pengorbanan Allah akan anaknya, Yesus Kristus. Sama seperti Abraham percaya bahwa Allah akan menyediakan, Allah menyediakan pengorbanan utama melalui Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Yohanes 3 ayat 16. Peran Musa dalam rencana penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Musa dipilih oleh Allah untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, melambangkan kuasa Allah untuk menyelamatkan umatnya. Keluaran 3 ayat 7-10. Tindakan pembebasan ini cerminan dari Yesus, pembebas utama, yang menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Lukas 4 ayat 18-19, Roma 6 ayat 17-18. Musa juga diakui sebagai nabi yang menyampaikan firman Allah dan menunjuk pada kedatangan nabi yang lebih besar, Yesus. Ulangan 18 ayat 15-19, Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23. Melalui Musa, Allah memberikan hukum Taurat kepada orang Israel di Gunung Sinai. Keluaran 20 ayat 1-17. Hukum Taurat mengungkapkan kekudusan Allah dan standar kebenaran.
tetapi juga memperlihatkan keberdosaan umat manusia dan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi standar-standar tersebut. Roma 3 ayat 20, 7 ayat 7. Hukum Taurat menyoroti kebutuhan akan seorang juru selamat yang dapat memenuhi tuntutannya dan memberikan pengampunan atas dosa. Galatia 3 ayat 24. Musa menetapkan sistem korban, yang memungkinkan orang Israel menebus dosa mereka melalui penumpahan darah binatang. Imamat 17 ayat 11. Pengorbanan-pengorbanan ini bersifat sementara dan harus diulang, menunjuk ke masa depan pada pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna dan terakhir. Ibrani 10 ayat 14, 10 ayat 10. Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29, menggenapi simbolisme sistem korban. Dalam kitab Keluaran, Musa memerintahkan orang Israel untuk menyembelih domba dan menandai tiang pintu mereka dengan darahnya untuk diselamatkan dari tulah anak sulung. Keluaran 12 ayat 1-13. Domba Paskah adalah cerminan yang kuat akan Yesus, yang disebut domba Paskah kita. 1 Korintus 5 ayat 7. Darahnya menyelamatkan orang percaya dari penghakiman dosa dan kematian. Musa menjadi pengantara perjanjian antara Allah dan Israel di Gunung Sinai. Keluaran 19:24. Perjanjian ini menetapkan Israel sebagai umat pilihan Allah dan meletakkan dasar untuk memahami perjanjian baru, yang akan Yesus teguhkan melalui darahnya. Yeremia 31 ayat 31-34, Lukas 22 ayat 20. Perjanjian baru menggenapi dan melampaui perjanjian lama, menawarkan pengampunan dosa dan hubungan pribadi dengan Allah. Musa sering dilihat sebagai gambaran Kristus, seseorang atau peristiwa dalam perjanjian lama yang menggambarkan atau menunjuk pada Yesus. Seperti Musa, Yesus adalah pembebas, nabi, dan pengantara antara Allah dan umat manusia. Ibrani 3 ayat 1-6. Namun, Yesus lebih besar dari Musa, karena ia adalah anak Allah dan penggenapan utama dari semua yang diwakili oleh Musa. Ibrani 3 ayat 3. Kemunculan Musa dan Elia di saat transfigurasi Yesus di Taman Getsemani melambangkan hukum Taurat, Musa, dan para nabi. Elia, yang memberi kesaksian tentang Yesus sebagai penggenapan rencana penebusan Allah. Matius 17 ayat 1-8. Peristiwa ini menekankan kesinambungan antara perjanjian lama dan pelayanan Yesus di perjanjian baru. Hukum Taurat yang diberikan melalui Musa mengungkapkan kebutuhan umat manusia akan kasih karunia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang dapat diselamatkan dengan cara mematuhi semua hukum Taurat, hanya melalui iman dalam Yesus Kristus hal itu dapat terlaksana. Roma 3 ayat 20, Galatia 2 ayat 16. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan menaatinya dengan sempurna dan memberikan pemulihan atas dosa manusia yang dituntut oleh hukum Taurat. Matius 5 ayat 17, Roma 8 ayat 3-4.